الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أراد ما العباد فاعله ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء يطيعه جميعا لأطاعوه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالته ونصح له في بريته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته فصلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما أهدى الله وعرف إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اكتفى فره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqunal mu'minun kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat melakukan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Juga salawat dan salam kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah mereka sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, ada beberapa orang Quraisy yang tidak tertarik untuk menyembah berhala. Di antara mereka ada Zaid bin Amru, Abdullah bin Rawahah, juga ada Sofiyah bintu Abdul Muttalib, dan dua sahabat dan dua orang lainnya. Mereka berlima. Sering mereka itu berkumpul di perbukitan Makkah untuk berdiskusi, karena dalam pandangan mereka menyembah berhala adalah suatu hal yang tidak masuk akal. Zaid bin Amru ini merupakan kerabat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wardahu, karena ayahnya Umar Al-Khattab merupakan pamannya dia. Pada suatu ketika Zaid bin Amru dia turun, karena di Mekah, di Ka'bah ketika itu ada penyembelihan kurban untuk berhala-berhala mereka. Maka dia turun. Ketika dia turun dan dia melihat Al-Khattab, pamannya, ayah Umar, maka dia mengatakan kepada ayahnya Umar yang merupakan pamannya, wahai paman, engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, dan dengan hujan tersebut Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rumput-rumput, dan rumput-rumput yang Allah tumbuhkan dimakan oleh domba-domba ini, dan kalian menyembelihnya untuk berhala-berhala kalian. Bagaimana kalian bisa berpikir seperti itu? Sedangkan yang membuat domba ini gemuk, dia akibat dari memakan rumput yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian menyembelihnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Khattab ketika itu langsung marah dan memukul Zaid bin Amru. Kalau kita lanjutkan kisahnya Zaid bin Amru ini sebagai bahan renungan kita, beliau akhirnya bersepakat dengan kawan-kawannya untuk mengembara, melakukan perjalanan untuk mendapatkan agama yang sesuai dengan akal pikiran, yang masuk ke logika mereka. Karena menyembah berhala suatu yang tidak masuk akal. Bagaimana bisa menyembah benda mati? Maka dia pergi ke arah Syam. Sampai di pinggiran Syam, ada seorang pendeta yang melihat dia dan bertanya, aku melihat engkau wahai orang Mekah, wahai orang Hijaz, kayaknya kamu ingin lagi mencari kebenaran, agama baru, agama yang benar. Benar, kata Zaid bin Amru. Kalau begitu, kata pendeta ini, tidak lama lagi akan diutus di tempat kalian seorang nabi akhir zaman. Karena itu disebutkan di surat Injil. Maka ketika dia mendengar itu, dia langsung gembira luar biasa. Dia langsung berbalik arah pulang ke Mekah. Qadarullah, dalam perjalanan dia dibegal dan dibunuh. Tapi sebelum dia mati, dia sempat berdoa kepada Allah. Ini doanya luar biasa. Dia berdoa, ya Allah,
seandainya engkau mengharamkan kebaikan buat diriku, maka jangan engkau haramkan buat anakku. Katanya begitu. Dan subhanallah, anak itu namanya Sa'id bin Zaid. Ayahnya beliau namanya Zaid, jadi punya anak Sa'id. Jadi Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini juga menikah dengan kerabatnya. Suami istrinya itu adik daripada Umar bin Khattab, Fatimah namanya. Nanti kalau kita baca sejarahnya itu bagaimana Umar masuk Islam, itu di rumahnya beliau itu. Nah, dan subhanallah, indikasi doanya terkabul. Sa'id bin Zaid ini itu termasuk sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah dalam hadisnya menyebutkan 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga dengan menyebutkan nama-nama mereka. Dan di antaranya Sa'id bin Zaid bin Amru ini. Ma'asyiral muslimin asyhadani wa asyhadakumullah, itu sekelumit kisah tentang sahabat yang tidak mau menyembah berhala. Subhanallah, karena fitrahnya manusia itu menjadikan Allah satu sesembahan. Kita sebelum lahir ke dunia ini sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana janjinya? Kok enggak nampak? Kalau nampak namanya bukan ujian di dunia ini. Dan Rasul semuanya diutus untuk mendakwahkan tauhid. Orang yang salah tauhidnya enggak mungkin masuk surga. Orang yang benar tauhidnya walaupun bermaksiat kepada Allah, mungkin dia masuk neraka. Tapi dia akan diampuni oleh Allah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini sangat agung. Ya bunayya la tusyrik billahi, kata Luqman. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Kezaliman itu, zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan kezaliman yang besar adalah menempatkan Allah bukan pada tempatnya. Allah itu diibadahi, tapi dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Setan, iblis ketika menggoda manusia pertama kali, dia bawa manusia itu kepada kesyirikan pertama kali. Kalau enggak mampu baru kepada selainnya. Ma'asyiral muslimin asyhadani wa asyhadakumullah. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul dzanbin a'zam?" Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Maka Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Kamu menjadikan tandingan selain Allah untuk Allah, sedangkan Allah yang menciptakan dirimu. Masyarul muslimin asyhadun wa asyhadakumullah. Jadi hakikatnya ketika kita kembali kepada tauhid, memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hal yang baru karena fitrah kita diciptakan memang untuk itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak yang lahir itu dia lahir dalam keadaan fitrah. Tahu siapa Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mengubah dia? Fa'abawahu, kata Rasulullah. Fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawidanihi, yang menjadikan dia seorang Yahudi, wa yunasiranihi, yang menjadikan dia seorang Nasrani, wa yumajsanihi, dan yang menjadikan dia seorang Majusi. Juga dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan dalam hadisnya hadis qudsi, Allah mengatakan, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum," kata Allah. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku hunafa'a kullahum, semuanya di atas kelurusan fitrahnya. Dia tahu siapa Rabbnya, aku. Tapi apa? Wa innahum atathum syayatin, kata Allah. Akan tetapi mereka didatangi oleh setan-setan dan dipalingkan oleh setan daripada fitrah yang suci ini, menyembah Allah satu-satunya. Ma'asyiral muslimin asyhadani wa asyhadakumullah. Ketika kita buka Al-Quran, pertama kali yang kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, hanya untuk Allah segala puji dan syukur. Lillah, ini merupakan tauhid yang didakwahkan oleh para rasul, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin ini merupakan tauhid juga, yaitu menjadikan Allah, meyakini Allah satu-satunya yang menciptakan semuanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Juga tauhid asma wa sifat, kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang baik. Ma'asyiral muslimin asyhadani wa asyhadakumullah. Allah Subhanahu wa taala itu mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya dengan ciptaan-ciptaannya, dan itu bisa dilihat dengan mata telanjang. Makanya kaum musyrikin pada zaman Nabi Rasulullah SAW itu mereka tidak mendustakan.
bahwa yang menciptakan semuanya Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Jika engkau bertanya kepada mereka, orang-orang kafir musyrik itu, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan, la yaqulunnal khalaqahunnal azizul alim. Mereka akan mengatakan yang menciptakan langit dan bumi semuanya itu Azizul Alim, yang maha perkasa, yang maha tahu, Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dikatakan kepada mereka di surat yang sama, wala in sa'altahum man khalaqahum, ketika ditanyakan kepada mereka, kamu tanyakan kepada mereka, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka? Mereka akan menjawab, man khalaqahum, la yaqulunna Allah. Mereka pasti akan menjawab, yang menciptakan kami Allah. Maka Allah bertanya, fa anna yufakun, bagaimana mereka bisa berpaling sedangkan mereka mengetahui bahwa yang menciptakan mereka Allah Subhanahu wa taala. Meyakini dan mengakui bahwa Allah yang menciptakan semuanya itu punya konsekuensi. Apa konsekuensinya? Kita juga harus beribadah kepada Allah satu-satunya. Tuh, kita sudah meyakini itu. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ya ayuhan nasu ubudu, beribadahlah kalian. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, Rabb yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, yang menciptakan juga yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa ayat yang selanjutnya? Yang selanjutnya Allah mengenalkan dirinya. Alladzi khalaqas samawati wal ard. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, kata Allah. Was samaa binaan, langit sebagai atap. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa. Kemudian apa? Fa anzala minas samaa'i ma'an. Allah menurunkan dari langit air. Fa akhraja bihi, Allah mengeluarkan dengan air itu samarat, buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rezeki kepada kalian. Maka di sini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya. Maka dari itu, dengan meyakini Allah maha segala-galanya, maka sudah sepantasnya kita hanya beribadah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang lain yang mampu sebagaimana kemampuannya Allah Subhanahu wa taala. Allah menantang, innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lahu. Kata Allah kepada orang-orang musyrik, sesungguhnya yang kalian seru itu, yang selain Allah itu, mereka tidak akan mampu, tidak akan pernah mampu menciptakan satu ekor lalat. Walau ijtama'u lahu, walaupun mereka berkumpul semuanya untuk menciptakan itu, tidak bakal bisa. Allah Sami'un Basirun, Khaliqun, Qadirun, segala-galanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, asyhadani wa asyhadakumullah. Maka Allah juga banyak bertanya kepada Al-Qur'an ketika orang-orang tidak mau beribadah kepadanya, tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ilal ibili, afala tanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilal samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana diciptakannya onta, ditinggikannya langit, ditancapnya gunung-gunung, dan dihamparkannya bumi ini? Seharusnya itu membuat kita tunduk dan patuh dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa akhraja bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumi ya'qilun. Sesungguhnya kita harus banyak bertafakkur dengan pikiran kita, sebagaimana sahabat yang tadinya sebelum Rasulullah diutus, mereka mungkin belum jadi sahabat karena belum melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka berada di atas ahlul fitrah, sebagaimana Waraqah bin Naufal. Ya. Waraqah bin Naufal, ulama juga meyakini bahwa dia termasuk ahli surga walaupun dia meninggal sebelum Rasulullah diutus. Karena beliau mengetahui kenabian Rasulullah, tapi Rasulullah belum diutus. Kita perhatikan bahwa Rasulullah itu sebelum jadi Rasul tentunya jadi Nabi dulu. Bedanya Nabi itu cuma mendapatkan wahyu, Rasul disuruh oleh Allah untuk mendakwahkan, itu bedanya. Nah, Rasulullah itu sampai wahyu pertama kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
dan beberapa ayat setelahnya. Itu belum disuruhkan untuk berdakwah, belum disuruh. Maka dia menjumpai Waraqah ini. Dia punya kitab terdahulu dan dia mengatakan apa? Seandainya aku nanti punya kemampuan, masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu, saya akan menolongmu, kata Waraqah bin Naufal. Jadi Rasulullah belum mengajak dia untuk masuk Islam karena Rasulullah belum menyuruh beliau untuk berdakwah. Makanya Rasulullah juga kaget, apakah kaumku akan mengusirku? Iya. Tidaklah yang datang sebagaimana kamu datang ini kecuali akan diusir oleh kaumnya. Dan dia meninggal sebelum Rasulullah diutus untuk berdakwah. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang maknanya, aku melihat dia memakai baju putih. Itu indikasi bahwa Waraqah bin Naufal termasuk orang-orang baik. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin asyhadani wa asyhadakumullah. Kita sudah tahu semuanya bahwa yang menciptakan segala-galanya Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu sudah sepantasnya kita hanya mentauhidkan Allah dalam bentuk ibadah kita. Subhanallah, banyak sekali orang terjerumus ke dalam kesyirikan tanpa dia sadari. Kesyirikan itu pertama kali muncul kepada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Itu hampir sama dengan yang terjadi pada hari ini. Wa yaquluna la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Ada 5 orang yang mereka orang soleh telah meninggal. Terus orang-orang soleh lainnya melakukan perkumpulan dan dibisiki oleh setan untuk membuat patung orang-orang yang 5 orang tadi di tempat pertemuan mereka, di majelis mereka. Maka dibuatlah patung. Pertama enggak disembah. Tetapi setelah orang-orang soleh yang bermajelis ini meninggal dan hilangnya ilmu, disembah. Dan sampai kepada Rasulullah pun patung-patung itu terbagi di kabilah-kabilah, 5 patung tersebut. Ghulu fi sholihin. Berlebih-lebihan terhadap orang soleh itu salah satu sumber munculnya kesyirikan. Kita sering mendengar dia wali Allah. Salat Jumatnya enggak lagi di tempat kita, dia salat Jumatnya di Mekah. Kita pakai logika yang benar. Bagaimana dia bisa salat Jumat di Mekah ketika dia enggak hadir di masjid misalnya? Waktunya saja berbeda. Jadi enggak mungkin. Jadi kalau kita pakai pikiran dan logika yang benar itu enggak mungkin. Ghulu fi sholihin. Orang-orang kadang-kadang na'udzubillah nampak seperti orang gila dikatakan waliullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan yang maknanya, idza ra'aita man yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma' fanzur 'alaqatuhu bil Qur'an was sunnah. Kalau kamu melihat ada orang kok bisa terbang di udara, berjalan di atas air, maka lihat kedekatan dia dengan Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pakai logika saja. Rasulullah alaihi salatu wasallam dijamin masuk surga. Allah lindungi, patah giginya di perang Uhud. Terluka kakinya, kepalanya berdarah. Kok katanya ada orang kebal, enggak kesayat kalau kena pisau, enggak terluka. Rasulullah enggak bisa terbang kecuali melalui Buraq. Abu Bakar manusia terbaik setelah Rasulullah juga sama. Umar manusia terbaik setelahnya meninggal ditusuk tembus perutnya. Jadi sebenarnya untuk mengetahui hakikat yang benar cukup pakai logika yang benar, jangan dipaksakan dan sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kalau kita benar-benar mengikuti Al-Quran dan hadis itu enggak usah pakai pikiran yang banyak. Cukup sami'na wa ata'na. Cuma pada hari ini mungkin kebanyakan sami'na wa pikir-pikirna. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin asyhadani wa asyhadakumullah. Yang sedikit ini mudah-mudahan bisa membuat khatib dan kita semua lebih taat dan lebih bisa memurnikan tauhid kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan itu kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala.